Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat terambiar. Halo, apa kabar? Sampurasun, be kabare, kumada. Mang greeting you, how are you? Anda pusing? Sama, saya juga. Perkenalkan, nama saya I. Semoga semuanya diberi kesehatan dalam situasi saat ini. Dan semoga kuota internet Anda tetap terjaga walau hanya harian yang lemotnya minta ampun. Oke, bagaimana? Bantuan aman? Yang gak dapat, mohon bersabar karena ini ujian. Langsung aja, daripada saya hanya ngoceh-ngoceh gak jelas kayak mama yang gak dikasih duit, kali ini saya akan mencoba mereview film yang berjudul Casing the Dragon dan Bekicrot. Oke, di scene pertama kita akan disuguhkan dengan 5 orang sahabat yang sedang menikmati seember bubur. Tiba-tiba, Aho yang diperankan oleh saudara seperguruan saya yaitu Bang Donien membisikkan kalau tempatnya malam ini tidak dibuka. Oke, tempat yang dimaksud Aho adalah klub malam tempat mereka mencari uang atau tempat mereka berjudi. Di scene berikutnya kita akan melihat seseorang yang bernama Kak Lau yang diperankan oleh teman main PS saya dulu. Ya, Mang Andi Lau. Mang Andi bersama temannya Kenjeng pergi ke pesta ulang tahun bosnya yang bernama Yan. Tiba-tiba di tengah suasana pesta terjadi keributan kecil yang diakibatkan seekor bule yang tidak menerima kekalahan, yang berakhir dengan mendaratnya tamparan bos Yen untuk Bang Andi. Orang lemah mental emang. Apa temperamen ya orang kayak gini? Ah, teuing. Kalau kayak gitu tuh bukan sakitnya tapi malunya itu loh. Ah. Oke, lanjut. Karena kericuhan di meja judi membuat ketua geng kota tidak menerima dengan kesungguhan para mafia Inggris. Hingga akhirnya terjadilah tawuran antar pelajar ketua RT dan para calo PT. Mang Doni dan ketiga sahabatnya pun ikut bergabung dengan geng Mang Omeng. Dari tawuran inilah Kak Andi mulai penasaran dengan Mang Doni. Entah penasaran karena apa, saya juga tidak mengetahuinya. Satu, dua, deh karake dua geus dialungkeun mangan tenta botol. Saat asik-asiknya sedang bertarung, tiba-tiba datang rombongan besan, maksudnya rombongan polisi yang diinstruksikan oleh si bule. Ya yang tadi, gas air mata pun ditembakkan hingga membuat para petarung berlari terpirit-pirit mengejar angan yang tak pasti. Anjir. Bau gimana tuh ya? Mamam. Nikmatilah aroma kehidupan. Bang Doni pun melihat kekejaman yang dilakukan para polisi terhadap warga. Dan seketika si Bulet melihat kejanggalan pada sepatu
yang dipakai Mang Doni karena tidak sama dengan seragam mereka. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Mang Andi dan temannya pun ikut mengejar. Hingga akhirnya Mang Doni dan kawan-kawan dipojokkan ke dalam bis. Ya beunang atuh hari kitu maaf Mang. Setelah tertangkapnya Mang Doni, Bu Ani mencoba mendekati Mang Doni dengan memberikan pertolongan. Caranya dengan membantu Mang Doni untuk mendapatkan jaminan kebebasan. Karena ulah temannya yang mencuri uang pemilik klub, yaitu si John, Kang Doni mau tidak mau harus mengikuti permintaan pemilik klub untuk bekerja sama menjual obat mencret. Dan jika sampai berkhianat, pemilik klub mengancam Mang Doni akan mematahkan kakinya. Anjir sadis. Shrek. Mang Andi pun datang untuk menemui si Abah ketua Bapia. Maaf ya maksud saya. Membahas kerjasama, tiba-tiba ada yang menembak si Abah Mafia. Terjadilah aksi dar-der-dor yang akhirnya Bang Andi pun ikut tertembak. Mang Doni pun datang mencoba menolong Mang Andi karena teringat kebaikan Mang Andi saat dia terkena masalah dahulu. Tapi akibat pertolongan yang Mang Doni lakukan, Mang Doni harus menanggung resiko dengan resiko cacat seumur hidup. Ya, karena kakinya dipatahkan oleh ketua klub yang bekerja sama dengannya. Ya mungkin menganggap Mang Doni udah mengkhianati keluarga besar si Abah Pia. Kok gak tega ya liatnya. Gak kebayang sakitnya gimana ya guys. Emang Shrek banget tuh orang. Gak tega saya liatnya. Sabarnya Mang. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Semangatnya Mang. Tetap cetelong lah.
Bertemulah Mang Doni dengan Bosien dan kawan-kawannya di arena pacuan kuda. Di sana Bosien mencoba menghina Mang Doni dengan mengatakan jika kuda yang dipilih Mang Doni sama pincang dengan dirinya, tidak mungkin menang. Bosien menantang Mang Doni untuk melakukan taruhan yang lumayan besar. Setelah kejadian itu, Mang Andi menggantikan si Abah Mafia yang tertembak. Ya, Mang Andi menjadi bos mafia dan membagi setengah wilayahnya kepada Mang Doni. Benar-benar teman sejati. Dan tak disangka, kuda Mang Doni yang awalnya tertinggal coba mencuri kesempatan di menit-menit terakhir. Ya, jelas menang dong. Mantap. Gimana caranya ya bisa milih kayak gitu ya? Jadi pengen belajar saya. Nikmat banget ya. Istri cantik, banyak uang. Kapan saya kayak gitu? Si bule tengil pun marah-marah. Ya, karena dia kalah. Mungkin karena uang untuk setor Bang Emok besok dia pakai buat taruhan. Oke, lanjut. Tibalah saat dimana pembagian wilayah baru. Kak Andi sebagai kakak tertua, anjir cantik banget ya. Kak Andi sebagai kakak tertua akan membagi wilayahnya dengan skema baru. Mang Andi bilang kepada Mang Doni kalau ada satu orang lagi yang akan dia kenalkan kepada Mang Doni. Dan ternyata, ya, si John, orang yang mematahkan kakinya Mang Doni. Gimana ya? Kalau gue sih bakal Nah, kalian pasti penasaran kan sama karakter-karakter di sini? Dari Kak Andi, Mang Doni, si John, sama si Jambul Katulistiwa. Oke, Kak Andi ini diperankan sebagai inspektur korup yang menguasai wilayah peredaran narkoba setelah meninggalnya si Abah Mafia. Dan Mang Doni hanyalah sahabatnya yang diangkat untuk menguasai atau memegang salah satu wilayahnya, yaitu di Kuolon. Dan si John, orang yang mematahkan kaki Mang Doni ini adalah anak buah dari mafia Inggris yang menguasai Hong Kong. Sedangkan si cewek, saya juga belum tahu si cewek, soalnya baru ditampilkan di scene-scene sekarang. Dan saya kira Mang Doni udah ikhlas ya sama orang yang mematahkan kakinya. Ternyata dia juga masih punya dendam dan ngambil sebelah kuping dari si John. Oke, lanjut. Kak Don pergi ke Thailand untuk bernegosiasi dengan mafia di sana. Tapi tak disangka sudah ada rencana jahat dari mafia di sana yang mengakibatkan keributan dan berakhir dengan meninggalnya sahabat Kak Don.
Jangan takut, pacar kamu pasti mama nikahin. Karena kekesalannya, Kak Don pun mengubur hidup-hidup mafia itu untuk menemani sahabatnya. Gimana rasanya ya dikubur hidup-hidup? Ada yang pernah ngerasain gak? Oke, lanjut. Pertemuan kedua, Bang Doni bertemu jenderal pengedar di Thailand. Untuk negosiasi harga, terjadi perdebatan sengit di sana. Yang satu pengen mahal, yang satu pengen murah. Akhirnya, ya ngopi. Sudah Tuhan, yang muda jangan terlalu dipikirin. Mungkin karena emang si jenderal banyak pikiran atau emang karena sombong ya. Salam Mang Doni pun tak dijawab sedikit pun olehnya. Emang srek. Tiba-tiba saat terjadi penawaran, datanglah seorang wanita cantik yang membawa tas. Tas atau apa itu ya? Jenderal menyangka itu adalah uang. Uang dengan penawaran tertinggi dari si Mang Doni. Saat Mang Doni membukanya dan ternyata isinya adalah kepala si Jambul itu ya. Dan oh iya, cewek ini adalah cewek yang ada di tempat pas pembagian wilayah oleh Mang Andi itu ya. Sang jenderal pun marah. Ya wajar aja sih marah. Mungkin dia ngerasa dipermainkan kali ya. Saat jenderal ingin menembak kepalanya Mang Doni, tiba-tiba si wanita memberitahukan sesuatu dari dalam recorder. Oke, dan ternyata rekaman itu adalah rekaman anak atau keluarganya si jenderal yang sudah ada di tangan Mang Doni dan kawan-kawan. Anjir, pintar dan licik ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan melihat adiknya Mang Doni yang sedang sakau dan mencoba mencari obat mencret. Si Bule dan si John akan memberi obat mencret tersebut dengan syarat kalau adiknya Mang Doni harus minum air kencingnya si Bule yang sudah dicampur dengan perasan jeruk nipis. Ya mau air kencing apa kayak dicampur apa kayak tetap aja air kencing ya. Emang srek, jir. Okay. Fun. Fun. Wow, 同你加冰添啊，凍飲啊，細佬對你幾好。嘿，鮮榨橙汁添啊。點啊？哇哇哇哇！
爽啊爽啊！哇哇哇哇！你睇下呢樣人啊，屙出嚟啊，都大杯啲嘅。嗱，細佬乖乖地飲晒佢嚇，飲晒佢咯，啲貨咪俾晒你咯。上天好爽啊，升仙嘅。飲料，係啦，咪當清下熱咯。飲啊飲，嚟，快啦快啦，飲啦。Ya jelas dia gak mau lah. Dan akhirnya adiknya Mang Doni pun dihajar hingga babak belur. Anjir gak tega gue liatnya. Padahal dia anak yang tak berdosa dan tak berdaya. Kamu berdosa banget. Mang Doni datang dengan penuh kesedihan. Ya seenggaknya lihat adiknya menderita kayak gini ya. Istrinya pun menjawab, kata dokter, kalau adiknya menderita geger otak karena hantaman yang keras yang diderita di kepala, pundak, lutut, kaki. Kandi mencoba memujuk Mang Doni untuk segera pergi demi kebaikannya, tapi Mang Doni menolak pergi sebelum dendam adiknya terbalaskan. Lalu muncullah si cantik yang tiba-tiba menodongkan pistol ke Mang Andi. Ya, sekalian saya jelaskan ya. Ternyata si wanita ini adalah anak kecil yang pernah Mang Doni rawat. Ya, Mang Doni sengaja mengirimnya ke Thailand untuk belajar main hingga dia menjadi ahlinya daripada ahli. Ingatlah, kipas angin pernah menjadi saksi kalau kita pernah berkeringat bersama. Oke, lanjut. Terjadilah aksi balas dendam. Tembakan pun tidak bisa dihindarkan. Gak tega saya lihatnya ya. Apalagi wanita. If you do, will make me a fucking hero. You fucking fisherman. My nation, we built this place. We civilized a lot of you fuckers. Without us, you'd still be a fucking fisherman. Oh! 生死有命。哦，唔好逼我。喺我哋身邊，所有兄弟姊妹為我哋死得七七八八。你一槍打落去，都救唔翻佢哋。俾個機會你自己，俾個機會你兩個仔，俾個機會阿晴。
tamat. Ending yang sangat ngalieurkeun. Kesimpulannya, dari segi pemain cukup bagus, apalagi pemeran-pemerannya memang pemeran berbintang 5. Dari pembagian karakter juga bagus. Untuk alur ceritanya juga menarik dan sinematografinya juga bagus karena memang film ini mendapatkan penghargaan dari segi sinematografinya. Dari pesan yang saya dapat, saya kira pesan yang paling menonjol adalah rasa kesetiakawanan, saling menjaga, mengingatkan satu sama lain. Oke, terima kasih. Bye-bye.